Hai pecinta senja, kali ini ada puisi dari Sitor Situmorang yang judulnya adalah Senja di Desa. Gue bacain dulu ya. Senja di desa-desa, antara kampung-kampung dan matahari dijunjung gadis-gadis remaja. Periuk bundar-bundar, tanah liat dibakar, tempaan tukang tua matahari senja. Antara sumber air dan gerbang perkampungan, terlena jalan pasir pulang dari pancuran, gadis-gadis remaja, bulan di kepalanya. Nah, ini sebenarnya kita bisa baca nih. Sebenarnya ini teksnya tentang apa? Ya, jelas ini tentang senja di desa. Tapi Sitar Sutumorang itu di sini mendeskripsikan atau menggambarkan nih apa yang ada di senja di desa. Ada matahari, ada gadis-gadis, gadis-gadis itu bawa periuk, mereka jalan dari sumber air ke perkampungan dengan bawa jalannya ada jalan pasir sambil bawa periuknya itu berbentuk bulan di kepalanya karena bersinar kan kena senja warna oranye itu. Nah, ini kelihatan banget ya pendeskripsiannya. Karena itu kita sebenarnya mau ngebahas apa sih kenapa harus ada puisi ini. Ya, kita akan ngebahas types of writing yang deskriptif. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih ciri-cirinya dari teks deskriptif dan apa aja jenis-jenis dari teks deskriptif. Oke, no further ado, kita langsung bahas ciri-cirinya dulu. Nah, ciri-ciri dari descriptive text, aku agak bingung kadang-kadang belibet ya karena ngomong campur bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. Oke, sebenarnya karakteristiknya atau ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama adalah focus on an object. Jadi satu objek aja, biasanya nggak fokus ke banyak hal. Kalau fokusnya ke satu tempat ya satu tempat. Kalau satu orang ya satu orang. Biasanya satu hal, satu objek gitu. Nah, yang dibahas dari apanya nih? Of course dari penampakannya, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang diraba, dan apa yang bisa dirasakan gitu. Jadi fokusnya ke sana. Yang kedua itu ada significant details. Jadi kalau objeknya itu matanya seperti apa? Warnanya coklat, bentuknya mungkin agak bulat kayak gitu. Atau kupingnya itu agak lancip kayak gitu, bibirnya itu berwarna pink kayak gitu. Biasanya karakteristiknya tuh detail banget gitu. Jadi gambarannya nggak umum-umum aja. Yang ketiga itu ada specific and lively words. Jadi biasanya nih matanya berbinar warna cerah gitu. Jadi biasanya ada kata-kata yang menjelaskan atau menggambarkan secara hidup, jadi kelihatan hidup gitu. Jadi gambarannya tuh jelas gitu. Gambarannya tuh hidup atau gambarannya tuh jelas. Jadi ketika kita membaca itu kayak kita udah melihat secara langsung, mendengar secara langsung gitu. Jadi ini ya karakteristiknya, ada focus on an object, significant details, and specific and lively words. Sekarang lanjut kita ke types atau jenis-jenis dari descriptive text atau descriptive writing. Ada 4 ya, yang pertama location, kedua character, ketiga action, dan yang terakhir itu emotion. Jadi kayak gimana? Location udah jelas, berarti dia mendeskripsikan tempat. Jadi tempatnya itu ada di mana gitu kan. Apakah banyak pohon, ataukah ada banyak pasir, ataukah tempatnya itu panas atau dingin. Jadi suasana lokasinya itu kelihatan gitu. Apakah di sana banyak orang, ataukah dia sepi kayak gitu. Jadi mendeskripsikan suatu tempat gitu. Nah, kalau karakter kayak gimana? Karakter itu bisa jadi manusianya, secara appearance-nya, bukan hanya manusia ya, berarti bisa hewan, bisa tumbuhan secara appearance-nya, atau juga secara sifatnya gitu. Bisa kelihatan nih. Misalnya kalau appearance-nya, oh dia kelihatan tall gitu atau tinggi gitu kan. Atau dia kelihatan curvy gitu kayak gitu kan. Atau kalau misalnya karakternya itu tegas itu berarti sifatnya ya kan. Terus dia suaranya kencang atau lantang, nah itu biasanya lebih ke sifat nih, suaranya lantang berarti orangnya suka ngobrol kayak gitu. Nah gitu biasanya ada karakter tuh bagi dua ini, ada appearance, ada sifatnya gitu. Nah kemudian ada action nih, types of descriptive writing yang ngomongin tentang actionnya. Misalnya dia berjalan secara pelan gitu, terus dia berbisik dengan suara
kecil gitu, berbisik sendiri itu kan sebenarnya adalah deskriptif ya. Jadi deskriptif itu tidak hanya ada adjektif. Jadi kata-kata action tertentu itu bisa menunjukkan deskriptif. Misalnya kayak kamu memotong. Memotong bisa aja kamu ngomong mengiris gitu. Mengiris kan lebih khusus gitu. Jadi kata-katanya itu lebih khusus, nggak hanya umum memotong aja. Bisa mengiris, bisa mengoyak gitu. Jadi kata-kata yang seperti itu, yang khusus seperti itu bisa menunjukkan descriptive writing yang action gitu. Lalu gimana dengan emotion? Kalau emotion biasanya lebih banyak itu adalah adjektif kayak sedih, marah, matanya merah, itu biasanya antara dia nangis atau marah gitu kan. Terus dadanya berdegup kencang gitu, itu kan juga menunjukkan suatu emosi ya, antara dia lagi apa namanya, deg-degan karena seneng atau khawatir, bisa aja gitu. Nah, ini adalah types of descriptive writing. Jadi lebih ke apa nih yang lagi dideskripsikan, apakah lokasi, karakter, action, atau emotion. Jadi ini ya tadi apa aja karakteristik dari descriptive text dan juga types of descriptive text.